Mas, Ya, Rik. apa dalam sebuah hubungan itu proses PDKT itu perlu ya? Kayaknya kita jawab di Selamat TV aja. Oke? Go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Selamat TV. Oke, teman-teman, seperti biasa, tadi saya dapat pertanyaan dari Arik ya, teman-teman. Apakah suatu hubungan itu harus ada PDKT seperti itu, Dik, ya? Kira-kira. Ya, seperti itu, Mas. Soalnya kan kayaknya PDKT itu adalah sebuah gerbang menuju ke hubungan yang lebih serius gitu. Seperti itu. Seperti pacaran gitu kan harus ada PDKT ya. Oke. Tapi Rik ya, dalam pengalaman saya ini dan kamu pernah dengar nggak cinta pada pandangan pertama? Oh iya, benar. Pernah dengar saya. Makanya, dan itu apakah ada kira-kira sebelum kita melanjutkan ke itu? Kalau cinta pada pandangan pertama itu kan istilahnya kalau masih remaja ya, itu istilahnya cinta monyet ya. Cinta monyet. Ya, tapi kalau kita yang lebih dewasa atau itu seperti bukan cinta, Mas. Artinya seperti suka. Suka itu berbanding lurus dengan nafsu kan. Soalnya kan kita lihat covernya, lihat luarnya, cantik, ganteng. Langsung kan, gitu ya, langsung gitu kan. Tanpa pikir panjang ya. Jadi gini Dik ya. Mungkin kalau untuk kita membicarakan yang cinta sesungguhnya dalam tanda kutip bukan nafsu atau dan lain sebagainya, pasti perlulah melakukan PDKT ya atau pendekatan ya. Pendekatan seperti itu gitu loh, Rik. Dan ngomong-ngomong, kamu kok tanya seperti itu, kira-kira lagi PDKT kah sama ini hai guys, jangan buka kartu, Mas. Bukan, di sini kan saya penasaran seperti itu, dan teman-teman pasti kan juga penasaran ya teman-teman, melihat segmen tentang konsep pendekatan, apakah perlu suatu pendekatan dalam suatu hubungan gitu. Untuk apa keluhanmu? Ya. Sih masih belum, Mas. Cuma dulu-dulu juga pernah dan ada berbagai macam itu gagal. Ya, yang pertama cuma berawal dari chat, berakhir juga lewat chat. Itu yang selalu ada, selalu bermasalah itu. Jadi masalahnya ada di situ. Banyak sih, nggak cuma aku toh, pasti banyak orang yang kayak gitu. Yang gagalnya di situ banyak. Akhirnya gagal. Nah, itu. Jadi belum sempat ketemuan itu sudah berakhir gitu ya. Berakhirnya itu tentang pendekatan yang sudah tidak cocok dan tidak dilanjutkan lagi ya gitu. Oke. Kalau menurut saya pribadi ya, teman-teman dan Arik itu sangatlah perlu PDKT gitu loh, dan mungkin juga tips-tipsnya untuk pendekatan itu bagaimana sih gitu. Mungkin teman-teman yang jomblo penasaran juga ya bagaimana tipsnya pendekatan yang harus kita lakukan, poin-poinnya sehingga pendekatan itu bisa maksimal gitu ya. Oke. Sekarang gini Rik, sekarang kan musim pandemi seperti ini ya, mungkin banyak yang pendekatan itu lewat chat gitu ya, lewat media sosial. Itu susahnya, Mas. Soalnya kan gini ya, sekarang pandemi, langsung kita nggak bisa kan ketemu secara langsung, susah kayaknya kan pandemi kan. Dan di situ susahnya. Sekarang orang itu ya fair-fairan aja, kayak perempuan atau laki-laki pasti kalau ada orang baru ngechat dia, pasti dia kan defense, pasti pertama kali kan defense, soalnya kan nggak kenal, takutnya ada apa-apa kan. Sekarang tahu sendiri kan zaman sekarang kan banyak penipuan takutnya itu bisa merugikan orang yang bersangkutan gitu loh. Mungkin itu hal yang wajar ya untuk dilakukan orang berkenalan di media sosial. Karena apa teman-teman? Sekarang ini kan gini Rik, mudahnya kita mendapatkan akses dari beberapa sumber yang itu belum tentu kebenarannya gitu. Kalau kita feedback dari zaman dulu Rik ya, kita murid katakanlah, itu
dapat ilmunya, dapat doktrinnya itu dari guru aja. Sehingga dia yang yang diingat-ingat dari pesan dari guru. Kalau sekarang kan dia bisa mencari sendiri sumbernya. Maka dari itu banyak pertimbangan-pertimbangan yang menimbulkan kalau ada teman yang mau berkenalan atau apa sangat hati-hati gitu loh. Yeah. Kalau zaman dulu kan dari guru aja, kan media sosial kan belum ada, yeah. gitu loh, Rik. Nah, gini Mas ya, di masa pandemi seperti ini, kan seperti yang dijelaskan sama Mas Rudin tadi, di masa pandemi seperti ini kan susah sekali ya, apalagi kita mau keluar aja susah, apalagi kalau PDKT, mau jalan sama perempuan aja susah banget, apalagi kayak gini kan. Ditambah Kapol PP ya. Bahaya itu. Oh, bisa kena denda. Langsung dikawinkan enaknya. Enaknya gitu. Iya. Ya kan langsung dikawinkan paksa seperti itu. Teman-teman jangan bisa loh mencoba hal tersebut ya. Langsung kawin. Oke, kita lanjut. Kayak gini kan. Ada nggak tips-tips meski di masa pandemi seperti ini kita masih bisa PDKT, masih bisa survive dalam menjalankan PDKT kita gitu. Oke, kalau menurut saya kita sangatlah bisa, sangatlah bisa. Yang penting kita PDKT-nya gitu dengan tanda kutip kita harus pakai akun yang real, Rik ya. Kita dengan sopan menyapa akun orang lain gitu loh. Dan mungkin kalau yang sudah kenal enak gitu loh ya, kalau kita sudah kenal gitu loh, pendekatan itu enak gitu ya, tinggal menjalin silaturahmi aja. Yang maksudnya ini yang belum kenal gitu, bagaimana sih menyapanya seperti itu kan ya, sapa aja gitu loh ya. Ya kita kalau muslim assalamualaikum atau malam gitu ya, dengan yang baik gitu, mohon maaf assalamualaikum gitu. Sepada. Oke, nah selanjutnya tinggal kita lihat respon si pihak wanita tersebut gitu loh, atau si pihak calon lawannya itu gitu loh. Kalau nggak dibalas ya sapa lagi. Kalau 3 kali nggak dibalas ya udah kita menyerah dan cari pendekatan kalau lain. Kalau 4 kali Anda dapat piring. Oke, jadi gini, jangan dipaksakan, nanti dia tambah ilfil gitu loh. Oke ya. Jadi kalau 3 kali itu dia tidak merespon, berarti dia tidak ingin PDKT sama kita, atau mungkin dia sudah punya pacar lain atau teman pendekatan gitu Rik. Jangan terlalu dibuat baper lah ya. Seperti itu. Namanya juga PDKT Rik gitu loh. Oke, dan ini Rik, kita harus pakai foto-foto akun real kita gitu loh. Apa adanya lah. Aktivitas kita, terutama kan di Instagram kan sekarang ada kayak itu story. Itu kan bisa tahu apa sih aktivitas kita, dan tahu kan orang yang mau kita dekati, orang itu bisa tahu apa sih aktivitas kita. Orangnya kayak gini, gini. Nah, akhirnya kan percaya bisa membalas chat dari kita gitu. Ini Mas, susahnya Mas ya. Apa? Kalau pendekatan yang belum kenal sih ya memang susah gampang. Tapi menurut survei malah yang sudah kenal itu lebih susah Mas. Contoh sama teman sendiri ya. Itu kan lebih susah Mas katanya Mas. Yang istilahnya itu adalah friend zone gitu. Kita terjebak dalam situasi friend zone gitu. Mau kita dekati kalau kalau diterima, kalau enggak kan hubungan pertemanan ya. Percintaan rusak, pertemanan juga rusak. Itu bahayanya. Nah, ini ada tips-tipsnya nggak Mas gitu? Supaya nggak rusak ini kedua-duanya. Jadi seperti ini Rik ya. Kalau kita punya temen nih ya, sangat akrab dan di tengah perjalanan mendapatkan buih-buih cinta gitu ya, ada rasa gitu. Jadi kita ya mau nggak mau Rik ya, kita harus jujur. Kita harus bisa menerima kenyataan ketika teman kita yang kita sukai itu tidak bisa membalas rasa tersebut gitu. Kalau kita tidak bisa menerima, ya itu akan menjadikan perpecahan seperti yang kamu katakan tadi, seperti itu gitu. Jadi kembali lagi pada orangnya masing-masing ya. Ini siapa dulu yang baper gitu loh. Nggak mungkin ya ada juga sih yang sama-sama baper ya. Dan ini susahnya kalau sama-sama baper, kalau udah temanan lama biasanya itu
malu untuk mengungkapkan ya. Oke. Kan sudah terlalu deket gitu Mas. Oke, sebelum saya lanjutkan. Jadi gini, kalau permasalahan sudah sama-sama suka dan sama-sama malu untuk menyatakan perasaan tersebut, tolonglah guys, yang punya hubungan seperti itu, yang punya keadaan seperti itu, ungkapkanlah sebelum ada sekeliling Anda didekatin sama orang. Tapi tambah sakit hati loh, gitu loh. Jadi nanti akan penyesalnya itu sampai tua. Wah, sampai tua gitu. Aduh, gitu. Pasti kamu bisa. Kenapa dari dulu? Seperti itu. Jadi, kapan aja gitu loh. Dan itu apa ya, istilahnya kelihatan kok gitu loh. Secara komunikasi kelihatan gitu loh kan, sama-sama suka gitu. Lah, tapi kalau yang satu pihak cowok nih yang suka gitu loh. Yang cewek ini kayaknya nggak suka, biasa aja gitu loh. Ya tetap gitu loh, yang pihak yang suka cowok itu ungkapkanlah gitu loh. Tapi kita harus bisa menerima lapang dada gitu. Dan ini Mas. Oke. Karena segmen kita adalah pendekatan atau PDKT. Ternyata banyak sekali, ya biasalah, netizen kita yang budiman. Oke. Banyak sekali komen-komen atau meme-meme lucu, terutama banyak di Twitter gitu, banyak loh ternyata. Gitu. Kayak meme-meme lucu tentang PDKT itu banyak. Oke, langsung saja kita lihat di netizen yang budiman. Mulai dari PDKT dari Twitter @reno @agustian 00. Yang laki-laki percakapan antara laki-laki dan perempuan. Oke. Aku ingin mengenalmu lebih jauh. Ya udah, gak usah dekat-dekat. Aku ingin mengenalmu. Ngetes bos. Ini si cowok ini ya bilang, aku kepengen mengenalmu lebih jauh. Si ceweknya malah membalas, ya udah jangan dekat-dekat. Kan ngenes gitu loh. Maksudnya gak seperti itu kali. Oke, lanjut aja Lik. Nah ini dari Andi Hiyat. Oke. Cowok yang ngechat cewek. Lagi apa? Ternyata nggak dibales. Itu sering Mas ya. Kalau kita lagi PDKT apalagi yang nggak kenal. Tapi ini dibales. Tapi 1 tahun kemudian lagi nggak ngapa-ngapain ini. Waduh. Ya jelas lah, 1 tahun yang lalu baru dibalas. Oke, mungkin cukup 2 dan saya lanjutkan ya Dik ya. Oke, saya cari. Beb tanda tanya gitu, dibalas dengan si cewek. Ini kayaknya yang balas ini cowoknya si cewek ini ya. Oh gitu ya, kayaknya. Ngapain lo manggil-manggil beb? Ingin gua cowoknya gitu. Ini dibalas. Dia ini pinter ngeles kayaknya ya. Gitu ya. Terus si cowok balas lagi. Beb adalah 3 huruf pertama dari hewan. Tebak nama hewan tersebut. Dan jika berhasil, Anda memenangkan sepatu branded dari kami. Batas waktu hanya sampai jam 22.30. Pajak ditanggung pemenang teman-teman. Beb, Anda pinter ngeles. The master of ngeles. Luar biasa. Ini kocak-kocak. Oke. Saya lanjutkan ya. Ini pihak cowok lagi ya, lagi-lagi. Oke. Kamu mau nggak diajak tayamum? Tayamum ya? Tayamum. Sebenarnya kayaknya tayamum ya, tapi dia tipe. Oke. Kamu mau nggak diajak tayamum? Nggak pacaran, tahu-taunya nikah. Itu chat sih cowok. Dibales dan ta'aruf. Ceweknya bales ta'aruf jian. Mata lu tayamum. Ini kayaknya salah persepsi. Dia ini kayaknya salah belajar kayaknya. Seperti itu. Mungkin dia gugup gitu loh, Rik. Iya. Sebenarnya dia mau ngechat ta'aruf teman-teman. Oke. Kok malah tayamum? Ya mungkin cukup di sini untuk kita bahas tentang PDKT, chat-chatnya netizen yang sangat kreatif dan luar biasa seperti biasanya. Gini Dik, ini sebelum kami tutup, mungkin ada pesan untuk Arik yang disampaikan kepada teman-teman subscriber Selamat TV. Untuk intinya sih nggak apa-apa, tetap berjuang dalam PDKT dan jujur ya, jujur. Berjuang.
berjuang, jangan nyerah. Oke. Jangan patah semangat. Jomblo harus berkualitas. Ngawur kayak. Oke. Tetep lah ya, berjuang. Cobalah untuk jujur. Kalau nggak jujur, nanti nyesel sampai tua. Kenapa aku nggak pernah ngomong gini dari dulu, nggak pernah ngelakuin gini. Gitu sih mas. Oke. Kalau dari saya mungkin tentang PDKT ya, entah itu teman dekat atau itu tidak kenal atau itu di PDKT di dunia maya gitu ya teman-teman ya Rik ya. Jadi kita ayo PDKT dengan bijak gitu. Jadi ketika si lawan itu tidak menerima atau tidak merespon, ya udahlah kita harus menerima kenyataan tersebut. Tetaplah PDKT dengan bijak, seperti kata Arik, tetap semangat gitu ya, jangan pantang menyerah. Untuk urusan diterima nggak diterima itu belakangan teman-teman. Yang penting kita maju dulu lah, gitu loh. Jadi kita seperti usaha apapun itu, kita usaha dulu gitu. Untuk sukses atau tidak sukses itu belakangan gitu loh teman-teman. Yang penting kita sudah niat dengan baik, berusaha dengan maksimal. Keputusan ada di tangan Allah dan Anda gitu. Pastinya yang menentukan. Anda bisa berusaha atau tidak. Kalau tidak merespon langsung marah-marah, sombong kamu gini-gini. Jangan. Jika ditolak ya belajar untuk ikhlas lah ya. Ikhlas, menerima. Meskipun itu sulit. Iya. Kayak seperti itu, Rik. Oke, itu mungkin sudah jadi ya. Kali ini seperti biasa. Teman-teman barangkali ada yang mau komen-komennya atau kisahnya dibahas di Slamet TV, silakan DM, bisa komen juga, tapi kalau sifatnya pribadi bisa DM di IG Slamet TV ya, IG-nya warudin.slamet, seperti itu ya. Dan jangan lupa untuk like, komen dan subscribe dan share juga Rik ya. Oke, jika video ini menurut kalian teman-teman bermanfaat. Ya, tunggu video-video dari kami dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.